Assalamualaikum sahabat semuanya. Bayangkan, 7 hari setelah seorang suami meninggal dan keluarga masih larut dalam doa, tiba-tiba ibu mertua berdiri di depan semua orang dan menuntut seluruh harta warisan jatuh ke tangannya. Dengan tatapan dingin ia berkata, "Akulah ahli waris, kau cuma mantan istri." Belum selesai rasa kehilangan, sang istri dipermalukan dan diusir dari rumah yang ia bangun bersama suaminya dari nol. Tapi malam itu berubah menjadi mimpi buruk saat seorang pengacara membuka amplop berisi hasil tes DNA, dan rahasia yang selama ini disembunyikan langsung menghancurkan semuanya. Like dan subscribe ke channel ini sangat membantu kami dalam memberikan cerita lainnya yang menginspirasi dari kisah nyata. Lalu, apa sebenarnya isi hasil DNA itu? Dan kenapa ibu mertua yang paling yakin menang justru jadi orang pertama yang kehilangan segalanya? Rumah besar itu dipenuhi suara doa dan bisikan pelan para kerabat. 7 hari sejak Galih meninggal. 7 hari sejak seorang suami, pemimpin perusahaan, dan pusat dari keluarga besar itu pergi secara mendadak tanpa sempat mengucapkan perpisahan. Di ruang utama yang luas dan dingin, puluhan orang duduk bersila. Aroma bunga dan dupa bercampur dengan udara yang terasa berat. Tidak ada tawa. Tidak ada percakapan hangat. Yang ada hanya tatapan saling menilai dan bisikan yang sengaja dipelankan. Di barisan paling depan, Fariha duduk sendiri. Ia mengenakan pakaian hitam sederhana. Wajahnya tenang, tetapi matanya menyimpan kelelahan yang tidak bisa disembunyikan. Banyak orang mengira ia kuat. Padahal sejak hari Galih dimakamkan, Fariha hampir tidak pernah benar-benar tidur. Bukan hanya karena kehilangan, tetapi karena ada sesuatu yang terasa salah. Sesuatu yang sejak awal membuatnya tidak bisa tenang. Fariha menunduk saat doa selesai dibacakan. Ingatannya kembali pada 5 tahun lalu. Saat ia dan Galih memulai semuanya dari nol. Orang hanya melihat perusahaan besar mereka sekarang. Tidak ada yang tahu bagaimana mereka pernah bekerja sampai dini hari, makan seadanya, menghadapi kegagalan berkali-kali, dan saling menopang saat semua orang meragukan. Galih selalu berkata, "Harta bisa dicari lagi. Tapi orang yang berjuang bersama saat tidak punya apa-apa, jangan pernah dilepas." Fariha masih mengingat itu. Karena itu ia tetap bertahan meski keluarga Galih tidak pernah benar-benar menerimanya. Bagi mereka, Fariha hanyalah perempuan luar yang beruntung menikah dengan anak mereka. Bukan pasangan yang ikut membangun semuanya. Suasana mulai berubah saat langkah kaki terdengar dari pintu depan. Semua kepala menoleh. Ibu Sandra datang. Wajahnya dingin. Cara berjalannya bukan seperti ibu yang kehilangan anak. Terlalu tegak. Terlalu tenang. Dan yang membuat semua orang terdiam bukan kehadirannya, melainkan sosok kecil yang berdiri di sampingnya. Seorang anak laki-laki berusia sekitar 5 tahun. Tidak ada yang mengenalnya. Kerabat mulai saling berbisik. Fariha mengangkat pandangan. Tatapan mereka bertemu. Ibu Sandra berhenti tepat di tengah ruangan. Lalu tanpa basa-basi, ia berkata dengan suara keras, "Karena semua keluarga sudah berkumpul, malam ini sekalian kita selesaikan urusan warisan." Ruangan langsung sunyi. Beberapa orang saling menatap tidak percaya. Belum genap 7 hari. Tapi kata warisan sudah keluar. Fariha perlahan berdiri. Ia mencoba tetap tenang. "Ibu, ini bukan waktunya." Ibu Sandra tertawa pendek. "Justru ini waktu yang tepat." Lalu ia menarik tangan anak kecil itu ke depan semua orang. "Perkenalkan, ini Dika."
Anak itu memegang erat tangan Ibu Sandra sambil memandangi semua orang dengan wajah bingung. Ibu Sandra menarik napas. Kemudian mengucapkan kalimat yang membuat ruangan terasa berhenti. Ini anak kandung Galih. Suara gaduh langsung pecah. Kerabat saling bertanya. Beberapa langsung berdiri. Fariha diam. Tidak bergerak. Tidak berbicara. Ibu Sandra menoleh padanya. Tatapannya tajam. Sekarang semuanya jelas. Ahli waris keluarga sudah ada. Ia melangkah mendekat. Dan kau? Jeda panjang. Kau cuma mantan istri yang bahkan tidak pernah bisa memberi keturunan. Ruangan mendadak hening. Semua mata tertuju pada Fariha. Tapi anehnya, Fariha tidak menangis. Ia tidak marah. Ia hanya memandang Ibu Sandra beberapa detik. Lalu perlahan berkata, "Jadi, akhirnya ibu memutuskan membawanya ke sini." Kalimat itu membuat Ibu Sandra berhenti sesaat. Untuk pertama kalinya malam itu, ekspresi percaya dirinya sedikit berubah. Dan Fariha hanya menatap anak kecil itu dengan wajah yang sulit dibaca. Seolah ia sudah tahu sesuatu yang belum diketahui siapapun. Ruangan masih dipenuhi bisikan. Beberapa kerabat mulai saling bertukar pandang. Ada yang terkejut. Ada yang terlihat penasaran. Tapi tidak sedikit yang mulai menghitung peluang di kepalanya. Jika benar anak itu adalah darah daging Galih, maka semua akan berubah. Ibu Sandra kembali melangkah ke tengah ruangan. Ia sengaja berdiri di posisi paling depan, seolah malam itu ia sudah menjadi pemilik rumah. Dika berdiri di sampingnya sambil memegang mobil-mobilan kecil. Fariha masih diam. Tatapannya sesekali jatuh ke anak itu, lalu kembali ke wajah ibu mertuanya. Ibu Sandra tersenyum tipis. "Aku tahu kalian semua pasti kaget." Ia menyapu pandangan ke seluruh kerabat. Tapi Galih memang sudah lama menyiapkan semua ini. Seorang paman langsung bertanya, "Kalau memang benar anak Galih, kenapa baru sekarang diperkenalkan?" Ibu Sandra menjawab cepat. Karena selama ini Galih ingin melindungi anaknya dari orang-orang yang tidak pantas. Tatapannya langsung mengarah ke Fariha. Beberapa orang mulai mengangguk. Yang lain mulai berbisik. Fariha berdiri sendirian. Dan untuk pertama kalinya sejak Galih meninggal, ia benar-benar terlihat seperti orang asing di rumahnya sendiri. Ibu Sandra kembali bicara. Sekarang semua sudah jelas. Dika adalah pewaris keluarga. Dan karena dia masih kecil, semua aset dan perusahaan akan berada di bawah pengawasanku. Suasana mendadak berubah. Kalimat itu terlalu cepat. Terlalu terencana. Seolah tujuan sebenarnya memang bukan memperkenalkan anak, tapi mengambil semuanya. Salah satu sepupu Galih mulai mendekat ke Ibu Sandra. "Kalau begitu struktur perusahaan juga berubah ya, Bu?" Yang lain ikut menyahut. "Kalau memang ada ahli waris baru, kita harus segera rapat keluarga." Mereka mulai bergerak. Bukan mendekati Fariha, tapi mendekati Ibu Sandra. Fariha memperhatikan semuanya. Diam. Sampai akhirnya Ibu Sandra berjalan mendekatinya. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Dengan suara yang cukup keras agar semua mendengar, ia berkata, "Mulai malam ini, kau tidak perlu mengurus apapun lagi." Fariha mengangkat kepala. Ibu Sandra melanjutkan, "Rumah ini milik keluarga kami. Perusahaan itu milik keluarga kami. Dan semua yang kau nikmati selama ini,
Selesai sampai di sini. Beberapa kerabat mulai berdiri. Tidak ada yang membela. Tidak ada yang menegur. Lalu kalimat berikutnya keluar. Setelah acara selesai, kemasi barang-barangmu dan pergi. Sunyi. Fariha menatap wanita yang selama 5 tahun selalu ia hormati. Perempuan yang dulu ia panggil ibu. Perempuan yang sering dibela Galih meski berkali-kali melukainya. Tapi malam ini, tidak ada lagi topeng. Dika tiba-tiba berlari ke meja tengah. Ia mengambil gelas kristal lalu menjatuhkannya ke lantai. Pecah. Semua terkejut. Namun Ibu Sandra malah tertawa kecil. Tidak apa-apa sayang. Nanti rumah ini juga punya kamu. Anak itu lalu mulai memukul pajangan dan melempar bantal. Tetap tidak ditegur. Fariha akhirnya berjalan mendekat. Dengan lembut ia berkata, "Hati-hati, nanti terluka." Belum sempat menyentuh anak itu, Ibu Sandra langsung menepis tangannya. "Jangan sentuh anakku, maksudku cucuku." Kalimat itu hanya sepersekian detik. Sangat cepat. Tapi cukup untuk membuat Fariha menatapnya lebih lama. Ibu Sandra terlihat sadar telah salah bicara. Ia segera mengalihkan perhatian. Lalu mengeluarkan sebuah map coklat. "Karena kalian semua ada di sini." Ia membuka dokumen itu. "Aku juga membawa surat wasiat dari Galih." Kerabat langsung mendekat. Ibu Sandra mengangkat kertas itu tinggi. Dengan wajah penuh kemenangan, ia membaca. Seluruh aset perusahaan, rumah, dan hak pengelolaan diserahkan kepada ibunya demi kepentingan anak kandungnya. Ruangan kembali gaduh. Beberapa orang langsung memandang Fariha dengan kasihan. Yang lain mulai menjauh darinya. Ibu Sandra menutup map itu. Lalu berkata pelan, "Sekarang kau mengerti posisi kau di keluarga ini?" Fariha memandang surat itu. Lalu memandang wajah ibu mertuanya. Beberapa detik berlalu. Dan untuk pertama kalinya malam itu, Fariha tersenyum. Kecil. Tenang. Bukan senyum orang kalah. Ia mengeluarkan ponsel dari tasnya. Mengetik satu pesan. Kemudian memasukkannya kembali. Ibu Sandra mengernyit. Fariha menatap lurus ke arahnya. Lalu berkata pelan, "Kalau begitu, kita mulai saja." Saat itu juga, terdengar suara pintu depan terbuka. Seseorang baru saja datang. Semua orang menoleh ke arah pintu. Langkah kaki terdengar mantap memasuki ruangan. Seorang pria paruh baya mengenakan jas gelap berjalan masuk sambil membawa koper baja berwarna hitam. Wajahnya tenang. Tatapannya tajam. Begitu beberapa kerabat melihatnya, ekspresi mereka langsung berubah. Pak Hendra, pengacara pribadi Galih. Orang yang selama ini jarang muncul di acara keluarga dan hanya datang jika menyangkut urusan penting. Ibu Sandra terlihat sedikit terdiam. Namun hanya sesaat. Ia langsung tersenyum tipis. Bagus. Datang juga akhirnya. Pak Hendra tidak menjawab. Ia berjalan melewati semua orang dan berhenti di samping Fariha. Kemudian mengangguk hormat. "Bu Fariha." Fariha membalas singkat. "Semuanya siap." Pak Hendra menjawab pendek. "Sudah." Beberapa kerabat mulai saling menatap. Ada sesuatu yang aneh. Cara mereka berbicara terlalu tenang. Terlalu siap. Seolah mereka sudah menunggu momen ini. Ibu Sandra mengangkat dagu.
Kalau kau datang untuk urusan warisan, semuanya sudah selesai. Surat wasiat sudah dibacakan. Pak Hendra akhirnya menoleh. Tatapannya datar. Begitu ya? Ia melihat dokumen di tangan Ibu Sandra. Lalu berkata, "Boleh saya lihat?" Ibu Sandra menyerahkan dengan percaya diri. Ruangan kembali hening. Pak Hendra membuka surat itu. Membaca halaman demi halaman. Tidak ada ekspresi. Beberapa detik. 1 menit. Lalu, ia menutup kembali dokumen itu. Dan berkata pelan, "Menarik." Ibu Sandra tersenyum. "Saya tahu Galih mempercayai saya." Pak Hendra memandangnya. Lalu berkata, "Sayangnya, dokumen ini palsu." Ruangan langsung pecah. "Apa? Palsu? Tidak mungkin." Ibu Sandra tertawa keras. "Jangan bercanda. Itu surat dari anak saya sendiri." Pak Hendra tetap tenang. Ia membuka koper baja. Semua orang ikut menahan napas. Di dalamnya tersusun beberapa map resmi, dokumen bersegel, dan sebuah kotak kecil berbahan logam. Pak Hendra mengambil 1 lembar, lalu meletakkannya di meja. Ini surat asli yang didaftarkan langsung oleh almarhum. Ibu Sandra langsung berubah wajah. Ia merebut dokumen itu. Tangannya mulai bergerak cepat membaca. Pak Hendra melanjutkan. Surat yang ibu bawa memakai tanda tangan cetak. Tidak ada cap validasi. Tidak ada sidik jari. Dan menggunakan format lama yang sudah tidak dipakai 3 tahun terakhir. Ruangan mulai gaduh. Kerabat saling mendekat. Mereka mulai melihat isi dokumen. Satu persatu wajah mulai berubah. Sepupu yang tadi mendukung Ibu Sandra perlahan mundur. Pamannya mulai diam. Ada yang pura-pura sibuk melihat ponsel. Tidak ada yang ingin terlihat berada di pihak yang salah. Ibu Sandra menutup dokumen dengan keras. Wajahnya mulai memerah. "Kalian semua dibohongi." Pak Hendra menggeleng. "Dokumen ini bisa diuji sekarang juga." Ibu Sandra langsung menunjuk Fariha. "Kau yang membuat semua ini." Fariha akhirnya bicara. Suaranya tetap tenang. "Kalau saya mau mengambil semuanya, saya tidak perlu menunggu 7 hari." Kalimat itu membuat beberapa orang diam. Benar. Fariha sudah memimpin operasional perusahaan selama bertahun-tahun. Kalau memang mau merebut, ia bisa melakukannya sejak awal. Tapi ia tidak pernah. Ibu Sandra terlihat kehilangan ritme. Namun tiba-tiba ia tertawa lagi. Lalu menarik Dika mendekat. "Oke. Anggap surat itu bermasalah." Tapi satu hal tidak berubah. Ia menatap semua orang. Anak ini tetap darah daging Galih. Ruangan kembali hening. Semua orang menoleh pada Dika. Ibu Sandra tersenyum puas. Dokumen bisa dipalsukan. Tapi darah tidak bisa bohong. Ia menatap Fariha. Dan berkata pelan, "Kau tetap kalah." Semua mata beralih pada Fariha. Namun kali ini, Fariha tidak menjawab. Ia hanya mengambil gelas air di meja. Memandang sebentar. Lalu meletakkannya kembali. Dan berkata, "Benar. Darah memang tidak bisa bohong." Pak Hendra menutup koper baja. Lalu mengeluarkan 1 amplop putih bersegel. Belum dibuka. Tapi saat amplop itu muncul,
Wajah Ibu Sandra mendadak berubah. Seolah ia mengenali sesuatu. Ruangan terasa semakin sesak. Tidak ada lagi suara doa. Tidak ada lagi wajah penuh duka. Yang tersisa hanya tatapan penuh curiga dan rasa ingin tahu. Semua mata tertuju pada amplop putih di tangan Pak Hendra. Amplop itu belum dibuka. Tapi entah kenapa, Ibu Sandra terlihat tidak nyaman. Ia cepat-cepat kembali menguasai keadaan. Lalu menunjuk amplop itu. Apalagi sekarang? Pak Hendra tidak menjawab. Ia malah memandang seluruh keluarga yang berkumpul. Lalu berkata pelan. Sebelum kita bicara soal garis keturunan, saya ingin menyelesaikan satu kebohongan terlebih dahulu. Ia mengambil kembali surat wasiat yang tadi dibawa Ibu Sandra. Kemudian mengangkatnya agar semua bisa melihat. Dokumen ini bukan hanya tidak sah, jeda, tapi dibuat dengan sangat ceroboh. Ruangan langsung sunyi. Ibu Sandra tertawa kecil. Sekarang pengacara mau jadi ahli forensik juga. Pak Hendra membuka halaman pertama. Lalu menunjuk tanda tangan. Galih selalu menandatangani dokumen dengan tinta tekanan tinggi. Ia membuka dokumen asli dari koper. Meletakkan berdampingan. Semua orang mulai mendekat. Perbedaannya terlihat jelas. Yang satu terlihat alami. Yang satu terlalu sempurna. Terlalu rapi. Pak Hendra melanjutkan. Galih juga selalu memakai cap sidik jari untuk dokumen warisan. Ia membalik halaman. Tidak ada. Beberapa kerabat mulai saling pandang. Ibu Sandra mulai kehilangan senyum. Pak Hendra mengambil lembar berikutnya. Kertas yang dipakai bahkan produksi 6 bulan setelah dokumen ini diklaim dibuat. Sekarang ruangan benar-benar diam. Seseorang dari belakang tiba-tiba berkata, "Berarti, surat ini dibuat setelah Galih meninggal." Tidak ada yang menjawab. Ibu Sandra langsung membanting meja. "Cukup." Ia menoleh ke kerabat. "Kalian mau percaya orang luar daripada ibu kandungnya?" Beberapa kerabat yang tadi mendukung mulai menunduk. Tidak ada yang berani bicara. Fariha masih berdiri tenang. Ia memperhatikan semuanya tanpa ekspresi. Ibu Sandra lalu menoleh tajam. "Kau pikir kau menang?" Fariha memandangnya. Tidak menjawab. Ibu Sandra kembali bersuara keras. "Oke. Surat ini tidak dipakai." Ia menarik Dika ke depan. "Masih ada anak kandung Galih." Ia tersenyum. "Dan hukum tetap berpihak pada darah." Kerabat kembali bimbang. Benar juga. Kalau Dika benar anak Galih, surat warisan tidak lagi penting. Ibu Sandra kembali percaya diri. Ia mengusap kepala Dika. Galih mungkin tidak sempat bilang ke siapapun. Tapi anak ini nyata. Lalu ia memandang Fariha dari atas ke bawah. Dan mengucapkan kalimat yang membuat ruangan kembali dingin. Tidak semua perempuan bisa memberi keturunan. Kadang seorang laki-laki mencari tempat lain. Beberapa orang langsung menahan napas. Tatapan mereka kembali ke Fariha. Kalimat itu bukan lagi soal warisan. Itu penghinaan. Penghinaan yang sengaja dilakukan di depan seluruh keluarga. Namun, Fariha tidak marah. Ia hanya menatap Dika cukup lama. Lalu berkata pelan, "Ibu yakin mau lanjut memakai alasan itu?" Ibu Sandra tertawa. "Takut." Fariha menggeleng. Lalu berjalan ke meja.
Ia membuka tas, mengeluarkan sebuah map tipis. Tidak besar, tidak terlihat penting. Tapi saat map itu muncul, Pak Hendra langsung berdiri lebih tegak. Fariha meletakkan map itu perlahan. Lalu berkata, "Karena kalau kita mulai bicara soal anak biologis." Ia membuka halaman pertama. Berarti sudah waktunya membuka sesuatu yang selama ini Galih sembunyikan. Senyum di wajah Ibu Sandra perlahan hilang. Dan untuk pertama kalinya malam itu, ia terlihat benar-benar panik. Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada yang berbicara. Semua mata tertuju pada map tipis di tangan Fariha. Ibu Sandra mencoba tertawa. Tapi kali ini terdengar dipaksakan. "Sekarang apa lagi?" Fariha tidak langsung menjawab. Ia membuka map itu perlahan. Lalu mengeluarkan beberapa lembar dokumen berlogo rumah sakit. Dokumen yang sudah terlihat tua. Ada cap. Ada tanda tangan. Dan beberapa halaman hasil pemeriksaan. Pak Hendra melangkah maju. Dokumen ini sudah disimpan secara pribadi atas permintaan almarhum. Fariha menarik napas. Lalu mulai bicara. 10 tahun lalu. Suara Fariha tenang. Galih mengalami kecelakaan besar. Beberapa kerabat saling menoleh. Sebagian memang pernah mendengar soal kecelakaan itu, tapi tidak pernah tahu detailnya. Fariha melanjutkan. Selama ini keluarga hanya tahu Galih selamat. Yang tidak diketahui siapapun. Ia menatap Ibu Sandra. Ada bagian hidupnya yang tidak pernah pulih. Ruangan semakin hening. Fariha mengangkat salah satu lembar. Setelah kecelakaan itu, dokter menyatakan terjadi kerusakan permanen pada organ reproduksi Galih. Beberapa orang mulai mengernyit. Belum memahami. Lalu Pak Hendra berkata dengan jelas. Secara medis, Galih tidak dapat memiliki anak secara alami. Kalimat itu jatuh seperti benda berat. Sunyi. Benar-benar sunyi. Seorang kerabat tua sampai melepas kacamatanya. Ada yang menoleh ke Dika. Ada yang melihat Ibu Sandra. Ibu Sandra berdiri diam. Lalu tiba-tiba tertawa. Tertawa keras. Omong kosong. Ia menunjuk Fariha. Kau pikir aku akan percaya kertas seperti itu? Fariha tetap tenang. Makanya selama 5 tahun kami tidak pernah menjelaskan ke siapapun kenapa kami belum punya anak. Tatapan Fariha mulai berubah. Ada luka lama yang akhirnya terbuka. Karena Galih tidak mau dipandang rendah. Dia tidak mau dianggap kurang sebagai laki-laki. Ruangan kembali diam. Untuk pertama kalinya, beberapa kerabat mulai terlihat tidak nyaman. Mereka teringat semua komentar selama ini. Semua sindiran. Semua tuduhan kepada Fariha. Mandul. Tidak bisa memberi keturunan. Padahal, Fariha selama ini memilih diam untuk menjaga harga diri suaminya. Fariha menunduk sebentar. Lalu berkata pelan. Dan saya tidak pernah menyesal menjaga rahasia itu. Kalimat itu membuat beberapa orang mulai menunduk. Namun Ibu Sandra tiba-tiba melangkah maju. Wajahnya mulai merah. Bohong. Kalau memang begitu, kenapa Galih tidak pernah bilang pada saya? Fariha menatapnya lama. Lalu menjawab. Karena Galih sendiri yang meminta agar ibu tidak tahu. Ruangan langsung kembali tegang. Ibu Sandra membeku sesaat. Pak Hendra membuka satu halaman lagi.
Dokumen ini ditandatangani langsung oleh pasien dan dokter penanggung jawab. Dan sudah diverifikasi hukum sejak bertahun-tahun lalu. Ibu Sandra mulai terlihat kehilangan ritme. Tetapi ia belum menyerah. Ia menarik Dika mendekat. Lalu berkata keras. Tidak peduli. Anak ini nyata. Dokter bisa salah. Dokumen bisa dibeli. Kalau perlu tes ulang. Ia menatap semua orang. Pokoknya anak ini tetap anak Galih. Beberapa kerabat mulai saling pandang. Tidak lagi seyakin tadi. Seseorang berbisik. Kalau benar, berarti ada yang tidak masuk akal. Suara lain mulai terdengar. Usia Dika 5 tahun. Galih kecelakaannya 10 tahun lalu. Bisikan makin banyak. Ibu Sandra mulai panik. Ia berteriak. Diam semuanya. Lalu menunjuk Fariha. Kau sudah menyiapkan semua ini. Kau ingin menjatuhkan saya. Fariha menghela napas pelan. Lalu berkata. Saya sudah tahu ibu akan bilang begitu. Ia menoleh ke Pak Hendra. Pak Hendra mengangguk. Kemudian membuka koper baja sekali lagi. Kali ini, bukan dokumen yang keluar, melainkan sebuah amplop tebal bersegel laboratorium. Ruangan mendadak kembali diam. Fariha memandang Ibu Sandra dan berkata pelan. Karena itu saya tidak datang hanya membawa dokumen. Ia berhenti. Tatapannya jatuh pada Dika. Lalu kembali ke wajah Ibu Sandra. Saya juga membawa jawaban yang tidak bisa dibantah siapapun. Ruangan terasa semakin dingin. Tidak ada lagi yang berani berbicara. Semua orang memandangi amplop tebal bersegel laboratorium di tangan Pak Hendra. Ibu Sandra masih berdiri di depan. Tapi kali ini wajahnya berbeda. Bukan marah. Bukan percaya diri. Melainkan seperti seseorang yang sedang berusaha mengingat sesuatu yang ingin dilupakan. Fariha memperhatikan perubahan itu. Lalu berkata pelan. Kenapa ibu terlihat tegang? Ibu Sandra langsung menjawab cepat. Saya tidak takut. Fariha mengangguk kecil. Bagus. Pak Hendra maju selangkah. Lalu mengangkat amplop itu. Dokumen ini berasal dari Laboratorium Forensik Independen. Proses pengambilan dan penyimpanan sampel tercatat resmi. Beberapa kerabat mulai bergerak mendekat. Ibu Sandra mulai gelisah. Apa maksud semua ini? Fariha menatap lurus. Malam itu saat ibu datang membawa Dika. Saya tidak langsung membantah. Saya juga tidak langsung percaya. Tapi saya sadar satu hal. Ia berhenti sejenak. Ibu terlalu siap. Ruangan hening. Fariha melanjutkan. Anak datang. Surat warisan sudah ada. Cerita sudah disusun. Terlalu rapi untuk sesuatu yang katanya disembunyikan bertahun-tahun. Tatapan Fariha jatuh ke meja. Ada beberapa gelas yang tadi dipakai. Beberapa sendok. Beberapa bekas makanan. Ia berkata pelan. Jadi saya memutuskan memeriksa semuanya. Kerabat mulai bingung. Ibu Sandra mengerutkan dahi. Pak Hendra membuka map kecil. Beberapa sampel biologis dikumpulkan malam ini. Secara legal. Kemudian dibandingkan dengan sampel genetik almarhum yang memang tersimpan untuk kebutuhan medis. Wajah Ibu Sandra langsung berubah. Sangat cepat. Fariha melihat itu. Lalu bertanya tenang. Ibu baru sadar sekarang.
Ibu Sandra melangkah 1 kali. Tidak mungkin. Pak Hendra memandang amplop. Lalu berkata, sampel pembanding berasal dari Galih. Sampel kedua berasal dari anak yang diperkenalkan malam ini. Ruangan langsung tegang. Semua menoleh ke Dika. Anak itu mulai terlihat gelisah. Ia menarik baju Ibu Sandra. Tapi tidak dipedulikan. Pak Hendra membuka segel. Suara sobekan amplop terdengar jelas. Tidak ada yang bergerak. Seseorang bahkan menahan napas. Pak Hendra membuka lembar pertama. Ia membaca beberapa detik. Lalu mengangkat kepala. Ibu Sandra langsung berkata keras. Tidak perlu dibaca. Semua menoleh. Fariha tersenyum kecil. Baru sekarang Ibu Sandra ingin menghentikan semuanya. Pak Hendra tetap membaca. Hasil pemeriksaan hubungan biologis. Jeda antara Galih dan Dika. Ruangan terasa berhenti. Pak Hendra membaca kalimat berikutnya. Probabilitas hubungan ayah dan anak. Semua orang menunggu. Ibu Sandra mulai menggeleng pelan. Tangannya mengepal. Lalu, Pak Hendra menurunkan kertas itu. Dan berkata, 0%. Sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Kerabat saling melihat. Seseorang menjatuhkan gelas. Pecah. Tapi tidak ada yang peduli. Pak Hendra mengulang. Secara genetik, Dika bukan anak biologis Galih. Ruangan meledak. Tidak mungkin. Ini bohong. Kalau begitu anak ini siapa? Beberapa kerabat langsung menjauh dari Ibu Sandra. Yang tadi mendukung mulai diam. Ibu Sandra berdiri membeku. Lalu tertawa. Tapi kali ini, tertawa yang kosong. Ia menunjuk Pak Hendra. Kalian memalsukan semuanya. Fariha memandangnya tenang. Kemudian berkata, kalau cuma ingin membuktikan Dika bukan anak Galih. Ia berhenti. Tatapannya mulai dingin. Kami sebenarnya sudah selesai. Ruangan kembali sunyi. Pak Hendra masih memegang 1 lembar lagi. Belum dibaca. Fariha menatap Ibu Sandra. Lalu berkata pelan. Tapi ternyata laboratorium menemukan sesuatu yang jauh lebih menarik. Untuk pertama kalinya malam itu, wajah Ibu Sandra benar-benar pucat. Ruangan yang tadi gaduh perlahan kembali sunyi. Tapi kali ini bukan karena bingung. Melainkan karena takut. Takut pada apa yang belum dibacakan. Pak Hendra masih berdiri dengan 1 lembar hasil laboratorium di tangannya. Belum dibuka. Belum dijelaskan. Dan anehnya, Ibu Sandra sekarang terlihat jauh lebih panik dibanding saat Dika dinyatakan bukan anak Galih. Fariha memperhatikan itu. Lalu berkata pelan. Kenapa ibu terlihat lebih takut sekarang? Ibu Sandra langsung menunjuk. Jangan lanjut. Tidak ada yang bergerak. Fariha memandang seluruh ruangan. Lalu berkata, tadi ibu bilang darah tidak bisa bohong. Ia menoleh ke Pak Hendra. Silakan lanjutkan. Pak Hendra membuka lembar kedua. Tangannya tetap tenang. Hasil analisis lanjutan dilakukan untuk mencari hubungan genetik terdekat terhadap sampel Dika. Beberapa kerabat saling berpandangan. Belum memahami. Pak Hendra melanjutkan. Karena meskipun Dika tidak memiliki hubungan dengan Galih,
Terdapat kecocokan genetik yang sangat tinggi dengan salah satu sampel pembanding. Ibu Sandra langsung melangkah. Cukup. Pak Hendra tetap membaca. Probabilitas hubungan biologis. Jeda. Ruangan seperti berhenti. Sebesar 99,99%. Tidak ada yang mengerti. Sampai Pak Hendra membaca kalimat terakhir. Sampel Dika menunjukkan hubungan ibu dan anak dengan Ibu Sandra. Sunyi. Benar-benar sunyi. Tidak ada yang bicara. Tidak ada yang bergerak. Beberapa detik berlalu sebelum satu kerabat berkata pelan. Apa maksudnya? Pak Hendra mengangkat kepala. Lalu menjawab. Artinya Dika bukan cucu. Jeda. Dika adalah anak kandung Ibu Sandra. Ruangan langsung pecah. Apa? Tidak mungkin. Anak kandung. Bagaimana bisa? Beberapa orang berdiri. Ada yang mundur. Ada yang memegang mulut. Tatapan mereka berpindah dari Dika ke Ibu Sandra. Lalu kembali ke Dika. Ibu Sandra langsung berteriak. Bohong. Tangannya gemetar. Wajahnya pucat. Ia menoleh ke Dika. Lalu buru-buru berkata, jangan percaya. Namun anak kecil itu mulai menangis. Ia memegang baju Ibu Sandra. Dan tanpa sadar berkata dengan suara kecil. Ibu, aku takut. Ruangan kembali diam. Kalimat itu sederhana. Tapi menghancurkan semuanya. Anak itu tidak memanggil nenek. Ia memanggil ibu. Beberapa kerabat mulai mundur. Ada yang langsung menggeleng. Seorang paman berdiri. Wajahnya penuh marah. Jadi selama ini, kau membawa anakmu sendiri. Lalu mengaku itu anak Galih. Ibu Sandra langsung menutup telinga. Diam. Diam semuanya. Ia mundur beberapa langkah. Tubuhnya mulai goyah. Fariha tetap berdiri di tempat. Tidak menang. Tidak puas. Hanya diam. Lalu berkata pelan. Dika tidak salah. Ruangan kembali menoleh. Fariha menatap anak kecil itu. Yang salah adalah orang dewasa yang memakai seorang anak untuk mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Dika mulai menangis lebih keras. Ia memeluk kaki Ibu Sandra. Namun kali ini, Ibu Sandra justru terlihat seperti tidak tahu harus melakukan apa. Semua topengnya sudah jatuh. Semua cerita yang ia bangun hancur. Tapi, Fariha belum selesai. Ia berjalan pelan ke meja. Mengambil sebuah kotak kecil berwarna hitam. Kotak yang sejak awal tidak dibuka. Pak Hendra melihat kotak itu. Lalu menatap Fariha. Untuk pertama kalinya malam itu. Bahkan pengacara itu terlihat serius. Fariha memegang kotak itu. Lalu berkata, kalau cuma soal warisan. Ia menatap Ibu Sandra. Saya sebenarnya bisa berhenti sampai di sini. Jeda. Kemudian suaranya berubah dingin. Tapi ada alasan kenapa Galih meminta semua bukti ini disimpan sebelum dia meninggal. Wajah Ibu Sandra langsung kehilangan warna. Fariha membuka kotak hitam itu. Di dalamnya ada sebuah flash disk. Tidak ada yang bergerak. Tangisan Dika perlahan mereda. Kerabat masih berdiri dengan wajah tidak percaya. Mereka datang untuk tahlilan. Tapi malam itu berubah menjadi malam pembongkaran rahasia yang bahkan tidak pernah mereka bayangkan. Di tengah ruangan,
Fariha memegang flash disk kecil itu. Tangannya tenang. Namun hanya dia yang tahu betapa berat benda itu. Ia tidak pernah ingin membukanya. Tidak pernah ingin mendengar isinya lagi. Karena setiap kali rekaman itu diputar, ia seperti kehilangan Galih untuk kedua kalinya. Pak Hendra melangkah mendekat. Bu Fariha. Fariha mengangguk kecil. Sudah waktunya. Pak Hendra mengambil laptop dari koper. Meletakkannya di meja. Semua orang memperhatikan. Ibu Sandra yang tadi masih membela diri mulai terlihat gelisah. Tatapannya berpindah ke flash disk. Lalu ke Fariha. Lalu kembali ke flash disk. Suaranya mulai berubah. Jangan. Fariha menatapnya. Untuk pertama kalinya malam itu, tidak ada lagi kelembutan di wajahnya. Ia berkata pelan. Kenapa? Ibu Sandra menelan ludah. Tidak perlu lanjut. Fariha diam beberapa detik. Lalu menjawab. Galih yang meminta. Pak Hendra memasang flash disk. Layar menyala. Tidak ada video. Hanya file suara. Nama filenya pendek. Untuk Fariha. Ruangan kembali sunyi. Pak Hendra menekan tombol putar. Lalu terdengar suara. Suara yang sudah 7 hari tidak pernah lagi didengar. Suara Galih. Beberapa orang langsung menunduk. Ada yang meneteskan air mata. Fariha menutup mata sesaat. Suara itu terdengar lemah. Tapi jelas. Kalau rekaman ini diputar. Jeda. Berarti saya sudah tidak ada. Ruangan langsung hening. Tidak ada yang berani bergerak. Suara Galih kembali terdengar. Fariha. Maaf karena saya tidak sempat menjelaskan semuanya secara langsung. Fariha menahan napas. Galih melanjutkan. Kalau ibu mulai bicara soal warisan, berarti semua yang saya takutkan benar. Kerabat mulai saling menoleh. Ibu Sandra berdiri kaku. Galih kembali berbicara. Selama beberapa tahun terakhir, saya sadar ada sesuatu yang salah. Saya sering sakit. Sering lemah. Dan hasil pemeriksaan saya terus memburuk. Suara di ruangan semakin sunyi. Tidak ada lagi bisikan. Galih menarik napas dalam rekaman. Lalu berkata, saya pikir itu karena kerja terlalu keras. Tapi saya salah. Jeda panjang. Kemudian, saya menemukan ada obat yang dicampurkan secara rutin. Beberapa orang langsung mengangkat kepala. Ibu Sandra mulai menggeleng. Tidak. Galih melanjutkan. Saya melakukan pemeriksaan diam-diam. Dan hasilnya, ada zat yang masuk terus-menerus ke tubuh saya. Ruangan mulai terasa dingin. Seorang kerabat berbisik. Racun. Suara Galih kembali terdengar. Saya tidak langsung percaya. Sampai saya menemukan siapa yang mengaturnya. Jantung semua orang terasa menegang. Fariha menunduk. Ia sudah pernah mendengar bagian ini. Tapi rasa sakitnya tetap sama. Galih melanjutkan. Saya tahu siapa yang punya akses. Saya tahu siapa yang punya alasan. Saya tahu siapa yang terlilit hutang dan mulai menekan saya. Beberapa kerabat mulai menoleh perlahan. Ke satu orang. Ibu Sandra. Suara Galih menjadi lebih pelan. Kalau suatu hari semua terbuka, jangan lindungi siapapun. Ruangan terasa sesak.
Lalu terdengar kalimat terakhir yang membuat wajah Ibu Sandra langsung runtuh. Fariha, kalau yang terjadi pada saya bukan kecelakaan hidup, maka orang itu sudah lama berhenti menganggap saya anak. Rekaman berhenti. Sunyi. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Ibu Sandra mundur 1 langkah. Lalu 1 langkah lagi. Wajahnya kosong. Tapi Fariha belum bergerak. Ia menatap ibu mertuanya. Lalu berkata pelan. Dan itu baru rekaman pertama. Di dalam kotak hitam, masih ada beberapa file lain yang belum diputar. Tidak ada seorang pun yang berani bicara. Rekaman Galih sudah berhenti. Tapi suaranya masih terasa menggantung di ruangan. Semua orang memandang Ibu Sandra. Wanita yang sejak awal malam berdiri paling yakin. Yang datang membawa anak. Membawa surat. Membawa cerita. Dan sekarang, berdiri sendirian. Ibu Sandra tiba-tiba tertawa. Tertawa pelan. Lalu semakin keras. Kerabat saling menatap. Beberapa mulai mundur. Ibu Sandra mengangkat wajah. Matanya memerah. Kalian percaya rekaman itu? Ia menunjuk Fariha. Kalian percaya perempuan ini? Tangannya gemetar. Galih anak saya. Saya yang melahirkan dia. Saya yang membesarkan dia. Tidak mungkin saya menyakiti dia. Tidak ada yang menjawab. Karena malam itu, tidak ada lagi yang punya keberanian membelanya. Fariha memandang lurus. Suaranya tenang. Kalau memang tidak melakukan apapun, kenapa ibu ingin menghentikan rekaman tadi? Ibu Sandra langsung membentak. Karena itu fitnah. Pak Hendra menutup laptop. Lalu membuka map lain dari koper. Sayangnya rekaman bukan satu-satunya bukti. Ibu Sandra membeku. Pak Hendra mengambil beberapa lembar dokumen. Sebelum meninggal, Pak Galih membuat laporan tertutup. Beliau juga menyerahkan riwayat transaksi. 1 persatu dokumen dibuka. Transfer dana. Catatan hutang. Pembelian obat, dan rekaman akses rumah. Semua mengarah pada pola yang sama. Nama yang sama. Ibu Sandra. Kerabat mulai membaca. Wajah mereka berubah. Ada yang langsung meletakkan dokumen. Ada yang menjauh. Seorang paman yang paling vokal sejak awal berdiri. Lalu berkata pelan. Jadi selama ini, kau bukan mau menyelamatkan keluarga. Tatapannya mulai dingin. Kau mau menyelamatkan dirimu sendiri. Ibu Sandra menggeleng cepat. Bukan begitu. Bukan. Tapi kalimatnya sudah kehilangan tenaga. Dika yang sejak tadi diam mulai menangis lagi. Ia memegang tangan Ibu Sandra. Ibu. Ibu Sandra menoleh. Untuk sesaat. Wajahnya berubah. Bukan lagi penuh ambisi. Tapi seperti seseorang yang sadar semuanya selesai. Namun hanya sesaat. Ia tiba-tiba menunjuk Fariha. Kau yang membunuh Galih. Ruangan langsung sunyi. Ibu Sandra tertawa. Kau yang merebut dia dari saya. Kau yang membuat dia menjauh. Kau yang membuat dia tidak lagi mendengarkan saya. Fariha berdiri diam. Beberapa detik. Lalu berjalan mendekat. Sampai jarak mereka hanya beberapa langkah. Fariha menatap ibu mertuanya. Dan berkata pelan. Galih tidak pernah menjauh. Jeda.
Dia hanya berhenti membiarkan dirinya dipakai. Kalimat itu membuat Ibu Sandra diam. Tiba-tiba, terdengar ketukan pintu. Semua menoleh. Pintu rumah terbuka. Beberapa orang masuk. Berseragam. Suasana langsung berubah. Seorang petugas melangkah maju. Menunjukkan dokumen. Selamat malam. Kami datang untuk menjalankan surat perintah. Ruangan membeku. Petugas membaca. Atas dugaan pemalsuan dokumen, penipuan, dan tindak pidana lainnya. Ibu Sandra langsung mundur. Tidak. Petugas melanjutkan. Saudari Sandra diminta ikut bersama kami. Tangisan Dika pecah. Kerabat tidak bergerak. Tidak ada yang maju. Tidak ada yang membela. Ibu Sandra melihat satu persatu wajah keluarga. Tapi semua menghindar. Wanita itu mulai panik. Ia menunjuk mereka. Kalian diam saja. Kalian juga menikmati semua ini. Tidak ada jawaban. Petugas mulai mendekat. Ibu Sandra mencoba melepaskan diri. Lalu menoleh ke Fariha. Matanya merah. Suaranya serak. Kau pikir kau menang? Fariha memandangnya lama. Lalu menjawab pelan. Bukan saya yang menang. Jeda. Kebenaran yang datang. Petugas membawa Ibu Sandra keluar. Tangis Dika makin jauh. Pintu tertutup. Dan untuk pertama kalinya malam itu, rumah besar itu benar-benar sunyi. Namun Fariha belum bergerak. Karena besok pagi, ia harus menghadapi tempat yang lebih kejam daripada rumah ini. Perusahaan. Pagi berikutnya datang tanpa belas kasihan. Malam penuh rahasia sudah selesai. Tapi kehidupan nyata baru dimulai. Rumah besar itu terasa asing. Kerabat yang semalam begitu ramai sekarang menghilang satu persatu. Tidak ada lagi yang menawarkan bantuan. Tidak ada lagi yang berpura-pura peduli. Semua pergi setelah tahu tidak ada harta yang bisa direbut. Fariha berdiri sendiri di ruang kerja Galih. Ruangan itu masih sama. Meja kayu. Rak dokumen. Jas yang terakhir dipakai Galih masih tergantung. Seolah pemiliknya hanya pergi sebentar. Fariha berjalan pelan. Tangannya menyentuh meja. Lalu berhenti pada sebuah foto lama. Foto saat mereka baru memulai perusahaan. Dulu kantor mereka kecil. AC sering mati. Mereka bergantian makan supaya pengeluaran cukup. Saat itu Galih pernah tertawa dan berkata, "Kalau suatu hari kita berhasil, jangan biarkan perusahaan ini diisi orang yang hanya datang saat semuanya sudah jadi." Fariha memejamkan mata. Lalu menghela napas panjang. Beberapa jam kemudian, ruang rapat utama perusahaan dipenuhi direksi dan keluarga besar. Mereka duduk diam. Tidak ada lagi senyum percaya diri. Tidak ada lagi yang berani bicara sembarangan. Fariha masuk. Langkahnya tenang. Ia duduk di kursi utama. Kursi yang selama ini selalu ditempati Galih. Beberapa orang terlihat tidak nyaman. Salah satu keluarga mencoba bicara. Kita sebaiknya bahas transisi kepemimpinan. Fariha membuka map. Lalu berkata singkat. Sudah selesai. Ruangan diam. Fariha mengangkat dokumen resmi. Mulai hari ini seluruh struktur perusahaan diperbarui. Nama demi nama dibacakan. Beberapa kerabat dicopot. Beberapa jabatan dihapus.
Semua yang selama ini menerima keuntungan tanpa kontribusi resmi diberhentikan. Ada yang marah. Ada yang mencoba protes. Tapi semua berhenti saat dokumen legal ditunjukkan. Galih ternyata sudah menyiapkan semuanya. Bahkan jauh sebelum meninggal. Ruang rapat yang dulu sering dipenuhi kepentingan keluarga akhirnya kembali menjadi tempat kerja. Hari demi hari berlalu. Perusahaan mulai berubah. Karyawan lama mulai kembali bersemangat. Operasional menjadi lebih tertata. Keuntungan meningkat. Dan untuk pertama kalinya, nama Fariha tidak lagi disebut sebagai istri pemilik, melainkan pemimpin. Sementara itu, berita tentang kasus Ibu Sandra mulai menyebar. Proses hukum berjalan. Semua bukti dibuka. Tidak ada lagi yang bisa disembunyikan. Kerabat yang dulu mendekat karena harta perlahan menjauh. Satu persatu. Tidak ada yang datang. Tidak ada yang membela. Sedangkan Dika dipindahkan ke tempat yang lebih aman dan mendapat pendampingan. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mulai hidup tanpa dijadikan alat oleh orang dewasa. Waktu terus berjalan. Sampai suatu sore, Fariha datang ke tempat yang belum ia kunjungi sejak semua selesai. Makam Galih. Langit mendung. Angin bertiup pelan. Fariha meletakkan bunga. Lalu duduk diam. Tidak menangis. Tidak mengeluh. Hanya diam. Beberapa menit berlalu. Lalu perlahan ia tersenyum kecil. Tangannya bergerak ke perutnya. Sudah beberapa minggu. Dan akhirnya ia memberanikan diri memeriksakan diri. Hasilnya membuatnya lama terdiam. Fariha hamil. Bukan keajaiban. Bukan rahasia. Karena sebelum Galih meninggal, mereka ternyata pernah menjalani program yang selama ini dirahasiakan berdua. Program yang menjadi harapan terakhir mereka. Dan kini, harapan itu tumbuh. Fariha memandang Nisan. Lalu berkata pelan, "Aku jaga semuanya." Angin kembali berembus. Tidak ada jawaban. Tapi untuk pertama kalinya sejak Galih pergi, dadanya terasa ringan. Harta bukan yang paling berharga yang ditinggalkan Galih. Bukan perusahaan. Bukan rumah. Bukan kekuasaan. Melainkan keberanian untuk tetap berdiri saat semua orang meninggalkan. Dan keberanian itu akhirnya menjadi warisan yang sesungguhnya. Tamat.